Shalom, selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Senang bisa kembali kita bertemu di dalam ruang pemberitaan firman Tuhan ini. Namun sebelum kita kembali belajar firman Tuhan seperti biasa, kita terlebih dahulu berdoa. Terima kasih atas perkenan-Mu ya Bapa, kami datang ke hadirat-Mu. Mohon senantiasa pengudusan penyucian lewat pengampunan yang Kau berikan, supaya saat kami belajar firman Tuhan, kami sungguh-sungguh merasakan kehadiran Roh Kudus dalam firman yang kami baca, kami dengar, dan kami simak. Itu boleh sungguh-sungguh membangkitkan iman, memunculkan iman kami untuk terus mengasihi, percaya, dan berharap kepada Tuhan Yesus Kristus. Maka keberkatanlah setiap kami malam hari ini dengan pemberitaan firman Tuhan, sehingga kami beroleh kekuatan oleh karena firman Tuhan, penghiburan, bahkan diberikan semangat untuk terus menjalani kehidupan di dalam mengasihi Tuhan. Dalam Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada kesempatan malam hari ini saya akan berbicara tentang siapa Dia. Kita akan melihat di dalam Injil Lukas pasal 10 ayat 30. Saya tidak akan baca secara keseluruhan, mungkin kita sudah beberapa kali membaca ayat ini. Kita menemukan perikop ini dalam khotbah-khotbah, dalam renungan-renungan, atau dalam pembacaan kita. Setiap kali kita membaca firman Tuhan, kita bertemu dengan ayat ini. Namun di ayat 30 ini akan menjadi perenungan singkat kita malam hari ini. Lukas 10 ayat 30, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tapi yang juga memukulnya, dan yang sudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Siapa dia? Alkitab tidak menceritakan sosok ini, tidak menyebutkan namanya. Ya, kita cuma menemukan catatan dari ayat ini adalah seorang pribadi yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Kita mungkin bisa juga berpendapat bahwa orang ini mungkin habis melakukan sebuah perjalanan rohani, peribadatan di kota Yerusalem. Dan kalau kita melihat dalam catatan Alkitab, Yerusalem ini sering juga dinamai tahta Tuhan, kota Allah, kota Daud, kota yang tidak ditinggalkan menurut Nabi Yesaya, kota yang setia juga, kota kebenaran, kota raja besar, kota keadilan, kota yang kudus, kota Tuhan, Sion, dan seterusnya. Begitu banyak tentang Yerusalem. Ya, kalau kita melihat Yeriko, kita berpendapat tentu sebaliknya. Yeriko lebih menggambarkan kesenangan dunia, kehidupan yang duniawi, keadaan yang duniawi, keadaan yang mungkin tidak memperhatikan tentang kekudusan, kesucian Tuhan. Bisa seperti itu. Ya, mungkin orang sah-sah saja memandangnya dari sudut pandang secara Alkitab. Ya, mengartikan sebaliknya dari Yerusalem. Tapi kita mendapat gambaran yang jelas ini bahwa adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Siapa sih dia sebenarnya? Nah, dia yang turun dari Yerusalem ke Yeriko adalah dia yang jatuh ke tangan penyamun. Seringkali kita juga tidak sadari ketika kehidupan kerohanian kita menurun. Ya, tadinya kita mungkin setia, sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, kita total, kita loyal sama Tuhan. Kita juga totalitas sekali dalam mengasihi Tuhan dalam pelayanan. Tapi seiring waktu, grafik rohani kita mulai menurun. Tanpa kita sadari, kita jatuh ke dalam berbagai-bagai persoalan. Orang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko ini mengalami ini, saudaraku. Dia yang turun dari Yerusalem ke Yeriko, dialah yang jatuh ke tangan penyamun. Kalau kita baca dalam kisah ini sebelumnya, kita sudah tahu penjelasan itu bahwa orang Samaria ini adalah Yesus. Ya. Tapi kemudian kita mengartikan siapa dia yang turun dari Yerusalem ke Yeriko, kita kemudian juga berpikir, apakah kita juga termasuk seperti orang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko? Kalau hari ini kita dalam masalah besar, dalam persoalan, dalam pergumulan, apakah kita juga termasuk orang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko? Memang tidak selalu ketika kita turun, ya kan, kita hadapi masalah itu karena kita turun. Tidak, kadang juga mungkin Tuhan mengizinkan proses terjadi walaupun kita setia. Tuhan tahu. Tapi yang kita baca sekarang orang yang kemudian menghadapi masalah berat dan memang persoalan menjadi sangat serius untuk kita perhatikan, sehingga kita tidak cepat-cepat mengatakan bahwa ini seperti ini. Ya.
Dan kalau kita orang yang turun ya dari Yerusalem ke Yeriko ini, dia jatuh ke tangan penyamun. Karena kita akan pelajari seterusnya tidak hanya jatuh ke tangan penyamun, tapi Alkitab kita menjelaskan dengan luar biasa saudaraku ya. Ya yang turun dari Yerusalem ke Yeriko ya jatuh ke tangan penyamun. Perhatikan. Dia jatuh ke tangan penyamun. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kehidupan yang mengalami masalah, penurunan rohani yang terjadi, tentu suasana yang sangat-sangat tidak mengenakan. Saudara dan saya mungkin pernah mengalami dalam situasi rohani yang baik. Kesetiaan, kekudusan, kebenaran yang kita jalani dengan baik. Tapi ketika kita merasa mulai agak jauh dalam persekutuan dengan Tuhan. Agak jauh dalam memahami dan mengartikan Tuhan dalam pengiringan kita. Lalu kita berjalan dengan pengertian kita sendiri. Perlahan-lahan kita turun secara grafik rohani. Dan kita betul-betul dinyatakan jatuh ke tangan penyamun. Yohanes 10 ayat 10 dikatakan pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Bapak Ibu, ketika seseorang jatuh ke tangan iblis, ke tangan si jahat, dia nggak cuma hanya mencuri, tapi dia juga membunuh dan juga membinasakan. Ya, menyengsarakan sedemikian rupa, saudara. Ada masalah-masalah lain yang kita alami. Ya setelah kita jatuh ke tangan penyamun. Dia bukan cuma sebagai penyamun yang mencuri. Tapi dia juga membunuh, merampok, membunuh, dan membinasakan. Bapak Ibu, saudara dikasih oleh Tuhan. Pelajaran ini penting sekali buat kita. Bagaimana menjaga kehidupan kita. Yang sampai kita mengalami penurunan secara rohani. Ini masalah. Dalam perikop ini bagaimana pertanyaan yang muncul dari seorang ahli Taurat tentang sesama manusia. Tapi malam hari ini kita coba dalam konteks yang lebih kecil lagi kita memahami tentang bagaimana siapa sih orang percaya ini yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Yang kalau kita pelajari mungkin bukan cuma sekedar kata turun dari salah satu tempat ke tempat yang lain. Tapi kita juga bisa merenungkan betapa fatalnya kehidupan jikalau kita mengalami penurunan. Dari kehidupan yang bermakna Yerusalem. Yang bermakna kehidupan dekat dengan Tuhan, kota Allah, Sion, kota kesukaan Tuhan, ya kota Daud. Kota yang tidak ditinggalkan Tuhan. Ya. Kota yang setia dikatakan Yerusalem itu. Itu dalam Yesaya 1 dikatakan. Ya. Kota kebenaran. Nah, ketika seseorang sudah mulai turun dari konteks itu, sudah nggak ada kesetiaan, sudah nggak ada loyalitas, sudah nggak ada kebenaran lagi, sudah nggak ada kebenaran lagi di Yeriko, di kehidupan yang duniawi. Ya, hampir-hampir kita tidak lagi melakukan apa yang disebut dengan kebenaran. Dan kalau ini terjadi, bukan cuma itu saja. Bahkan Alkitab kita mengatakan selanjutnya, dia ini dalam masalah, saudaraku. Ya, ia jatuh ke tangan penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya. Seringkali Tuhan pakai masalah untuk memukul kita. Seringkali bukan cuma masalah, rupa-rupa masalah. Termasuk dalam kekurangan kah, penyakit kah, pekerjaan kah, keuangan kah, ekonomi kah. Belum lagi masalah sosial yang lain di kantor mungkin, di kampus, di masyarakat. Banyak pukulan-pukulan yang terjadi. Mari saudara kita pahami. Ketika seseorang mengalami penurunan, ya bukan saja dia dihampiri oleh penyamun atau jatuh ke tangan penyamun, tapi dia dipukul begitu rupa, ya perhatikan, memukulnya. Kemudian, ya kalau tadi dia merampok habis-habisan. Perhatikan. Ini mengerikan. Dia bukan sekedar merampok, tapi merampok habis-habisan. Ya jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan. Perhatikan. Bukan cuma merampok habis-habisan, perhatikan. Tapi dia memukul. Ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan, mungkin kalau cuma dirampok ya mungkin bisa
bisa dipikirkan, entah dicari lagi lah apa yang hilang itu, ya. Tapi ini dihajar dia habis-habisan. Dan ini bukan satu penyamun kata Alkitab, ya. Penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tapi yang juga memukulnya, perhatikan. Sampai keadaannya itu menjadi sangat kritis, ya. Dia mengalami masalah yang nyaris merenggut kehidupannya. Seringkali kita tidak sadari ketika kita ngalamin masalah itu bisa merenggut nyawa kita, saudara. Persoalan itu bisa merenggut kehidupan kita. Kalau kita nggak sadari, penurunan secara rohani itu bisa merenggut kehidupan kita. Ya, masalah itu membuat kita terpuruk, betul-betul tidak berdaya. Bahkan Alkitab kita mencatat, kan? Dan sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Ya, hidup tidak, mati tidak, setengah mati, sekarat, terkapar, tak berdaya. Seringkali kita setelah kita mengalami penurunan rohani, kita nggak sadar bahwa kita akhirnya nggak bisa berbuat apa-apa, kita nggak punya kekuatan apa-apa lagi. Ya, saya katakan ketika kita berbicara talenta kemarin, ketika kita betul-betul sudah tidak lagi menghiraukan Tuhan dan firman Tuhan, apa yang ada dalam pikiran kita akan diambil. Tapi yang orang yang setia kepada Tuhan, mendengar firman Tuhan, melakukan, sudah ada, malah diberi oleh Tuhan dengan kelimpahan. Tapi yang tidak memperdulikan, bahkan sama sekali yang ada pun, yang sudah pernah ada pun, akan diambil kita Tuhan. Kata Yesus sendiri yang ngomong, saudara. Maka ketika orang percaya sadar ini, orang percaya tentu akan berpikir dua kali untuk mundur, untuk menurun secara rohani, untuk meninggalkan Yerusalem dan pergi ke Yeriko, mengikuti dunia dan kesenangan dunia, dan mulai tidak lagi memperdulikan kekekalan. Kita akan berpikir ulang, karena itu akan mengerikan, membuat kita sekarat, terkapar, setengah mati. Perhatikan, tidak mati tapi nyaris mati. Ini keadaan, makanya saya bilang kalau mungkin langsung mati, oke, nggak masalah. Kadang kita nggak berpikir bahwa sekarat itu bisa terjadi, setengah mati itu bisa terjadi. Banyak orang yang kemudian udahlah mati saja. Ya, kalau langsung mati, kalau tidak, kan Tuhan yang memberikan kehidupan dan kematian. Kalau sampai kematiannya Tuhan nggak mau kasih, saudaraku, ini kan mengerikan. Banyak orang minta sembuh, ini minta mati, Tuhan juga nggak mau kasih kematian, dibiarkan terkapar. Makanya selalu ingatkan kepada kita, siapapun kita harus ingat Tuhan, sesibuk apapun, ya, dengan tanggung jawab kehidupan kita harus ingat ada yang lebih lagi menuntut kita. Ekonomi menuntut kita, tanggung jawab rumah tangga menuntut kita. Tapi ingat, ada pribadi yang sudah mati buat kita, yang menuntut kesadaran kita. Dia tidak memaksa, dia cuma dia menuntut kesadaran kita. Kesadaran yang dia tuntut, bahwa kita sudah ditebus. Dia tidak kekurangan apapun. Dia tidak meminta sesuatu karena dia kekurangan, tidak. Dia meminta kita mengasihi dia, karena dia tidak mau kita binasa. Dia tidak mau kita sekarat, terkapar, seperti ditinggalkan. Dia tidak pernah meninggalkan. Ya, tapi seringkali manusia merasa ditinggalkan, merasa seperti ditinggalkan. Saya harus ingatkan, Yesus tidak pernah meninggalkan siapapun. Yesus setia. Kesetiaannya tidak bisa dibantah, saudara. Sekalipun saudara kata, Tuhan gak setia sama saya, dia tetap setia buat saya dan saudara. Kita yang seringkali tidak setia, kita yang seringkali tidak mengasihi dia. Saudaraku, Yesus datang, ya, dia datang, saudaraku, ketika kita nyaris mati, ketika kita sekarat dalam ketidakberdayaan kita, oleh karena kita menurun secara rohani, kita tidak berdaya betul, saudaraku. Perhatikan ayat 10 dari Yohanes 10 bagian B-nya, ya, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Dalam kesekaratan kita, oleh karena kerohanian kita yang menurun. Mungkin kita masih segar kelihatannya, masih sehat, tapi rohani kita sudah sekarat. Rohani kita tuh nggak bisa meyakinkan kita bahwa kita kuat, kita hebat di dalam Tuhan, katanya begitu. Kan sering kita bilang kita hebat di dalam Tuhan, kita sekarat di dalam Tuhan. Kalau kita menurun secara rohani, walaupun tubuh kita mungkin masih sehat, kita masih kerja, kita masih beraktivitas,
Tapi kita sekarat, saudara. Kita nggak berdaya. Kita nggak bisa berpikir tentang kekekalan. Kita nggak bisa berpikir untuk melakukan apa yang baik. Kan konteks ini sedang dibicarakan tentang sesamamu manusia. Orang ahli Taurat itu bertanya, siapa sesamaku manusia itu? Ya, maka Yesus mengatakan adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Saya tidak sedang membicarakan yang seperti kita bicarakan yang lalu. Siapa dia itu? Tentang orang Samaria. Kita sudah tahu itu Yesus. Tapi sekarang siapa dia ini yang turun dari Yerusalem dan turun ke Yeriko, dari Yerusalem ke Yeriko? Siapa? Pasti bukan Yesus. Pasti umatnya Yesus. Ya. Pasti anak-anaknya Yesus yang turun dari Yerusalem. Dari kediaman Allah yang kudus. Dari kehidupan rohani yang mapan. Dalam kehidupan yang akhirnya menjadi sekarat. Nyaris mati dan ditinggalkan. Tergeletak. Bapak Ibu saudara dikasih oleh Tuhan, kalau kita melihat di sini ada hal yang menarik, saudara. Ayat 31 coba kita baca. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu yang melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu, ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Kebetulan ada Lewi, ada imam. Saudaraku, berbicara Kristus menolong kita, berbicara Kristus memulihkan kita, ini bukan kebetulan. Maka kalau kebetulan ya seperti ini, enggak terbangun sebuah kasih untuk membuktikan kesesamaan manusia itu. Ya harus ada interaksi, harus ada relasi yang terjadi. Di sini tidak terjadi karena memang kebetulan. Yesus datang untuk memberikan hidup yang berkelimpahan, itu bukan kebetulan. Bukan kebetulan. Bukan, saudara. Dia datang khusus buat kita. Bukan kebetulan. Imam, hamba Tuhan mungkin kebetulan. Pendeta mungkin kebetulan. Gembala sidang mungkin kebetulan. Tapi tidak dengan Yesus, saudara. Yesus tidak kebetulan datang. Tidak. Ya, orang Lewi kebetulan datang. Lewat. Kebetulan lewat. Kebetulan enggak. Mungkin Bapak Gembala kebetulan lewat. Ya, Bapak Gembala mungkin. Tapi Tuhan tidak. Bukan kebetulan. Ya. Orang Samaria yang murah hati ini memang sungguh-sungguh berniat. Karena kita lihat dari pelayanannya, kalau kita baca terus dalam kisah-kisah yang lalu pernah kita khotbahkan, ya dia nggak cuma sekedar ya seperti orang kebetulan begitu, tidak. Dia memang khusus datang, ya lewat di situ khusus datang dia, ya nggak cuma sekedar melihat tapi datang karena dia hadir di sana. Perhatikan di sini. Lalu, ya berarti nggak kebetulan, tapi lalu datanglah seorang Samaria, Dia khusus datang ke sana. Dan dia melakukan tindakan-tindakan di sana. Karena memang bukan kebetulan. Perhatikan. Memang dalam kisah itu digambarkan orang itu lewat, lalu kan dia pergi lagi. Dia jamin bahkan. Setelah ditaruh di penginapan itu dia jamin. Artinya apa? Memang Yesus adalah manusia sejati. Yang menganggap kita adalah sesamanya. Karena Yesus pernah menjadi manusia. Makanya menggunakan kata ini sesama manusia. Itu digunakan orang Samaria. Ya, meminjam dari salah satu suku. Ya, yang telah terjadi kawin campur. Ya kan. Dan dianggap didiskriminasikan oleh orang-orang Farisi, oleh ahli-ahli Taurat, orang-orang Yahudi. Dipandang sebelah mata. Tapi justru ya orang inilah yang bisa membuktikan bahwa dia memang sesama manusia. Artinya pelajaran ini penting, saudaraku. Apa yang kita kerjakan sekarang bukan kebetulan. Apa yang kita lakukan harus terancang dari pikiran Tuhan. Harus terkoneksi senantiasa dengan firman Allah. Sehingga kalau saudara melakukan apapun, ya dalam aktivitas sesama manusia, dalam berjemaat ini yang relasinya kepada Tuhan intinya, bukan sebuah kebetulan kalau saudara ada melayani. Dan kita nggak sekedar iseng melayani Tuhan. Kalau lagi pengen melayani ya melayani. Kalau lagi ada waktu ya kita melayani. Ya, ketika kita turun ke Yeriko, perhatikan kita sudah masuk ke dalam situasi yang mengerikan. Apakah hari ini saudara sedang turun ke Yeriko atau tidak, saya tidak tahu. Dan saya tidak bisa mengatakan bahwa saudara sedang turun ke Yeriko. Saudara akan merasakan sendiri, ya
Saya akan bisa merasakan apakah saya turun ke Yeriko atau tidak. Apakah saya jatuh ke tangan penyamun atau tidak. Tentu kita yang merasakan. Maka dari pelajaran kita harus betul-betul sudah menjaga diri kita, ya. Kita butuh Tuhan senantiasa yang bisa membuktikan kasih-Nya dengan nyata menjamin kehidupan kita, saudaraku, ya. Makanya dikatakan setiap orang harus menunjukkan ini. Perhatikan ayat yang terakhir. Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya, kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Mereka mengatakan orang yang telah menunjukkan belas kasihannya. Ya. Maka saya katakan perbuat demikian. Mari kita mengasihi Tuhan lebih sungguh lagi. Kehidupan di Yerusalem adalah kehidupan yang mengasihi Tuhan. Kehidupan yang dekat dengan Tuhan. Sehingga nanti pada akhirnya kita bisa seperti Yesus menunjukkan kehidupan siapa kita. Siapa dia yang turun dari Salib Yeriko. Adalah orang yang juga nanti bisa melakukan hal yang sama. Apa yang mereka alami ketika dia turun dan mengalami masalah. Ketika dia hampir mati. Dia akan ingat. Dia sudah mengalami kasih Tuhan yang bukan kebetulan. Maka dia juga akan melakukan. Dia akan pergi dan berbuat demikian juga. Dia akan melakukan hal yang sama. Memperlakukan orang lain sebagai sesama manusia. Dan dia bisa menunjukkan belas kasihannya. Perhatikan. Kita harus belajar juga mengasihi diri kita. Dengan semakin mencintai Tuhan. Kita gak cuma mengasihi sesama. Tapi kita juga harus memperhatikan diri kita. Mengasihi diri kita. Dengan memberi perhatian. Untuk keselamatan diri kita. Karena kita gak mau setelah kita menyaksikan tentang Tuhan. Kita sendiri ditolak. Kita sendiri tidak diterima. Karena kita tidak menunjukkan ciri-ciri sesama manusia itu. Karena kita tidak menunjukkan ciri-ciri kita punya belas kasihan seperti orang itu. Kita tidak akan menerima itu. Kita akan ditolak. Tapi yang membuat kita diterima, dikenal oleh karena ada roh belas kasihan dalam diri kita. Siapa dia? Adalah orang-orang yang telah mengalami belas kasihan. Orang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko adalah orang yang sudah mengalami pertolongan Tuhan. Ya, cara membalasnya dengan hidup sama seperti Kristus hidup. Tuhan mengasihi kita, kita tunduk kepala. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu sudah mengajar kami malam hari ini. Siapa kami sebenarnya? Kami adalah orang-orang yang telah mengalami belas kasihan Tuhan. Yang telah mengalami pemulihan Tuhan. Dan kami pun harus hidup di dalam kasih. Penuh belas kasihan empati. Untuk membalas kebaikan Tuhan. Kami hidup untuk terus mengingat Tuhan. Kami tidak turun ke Yerusalem. Dari Yerusalem ke Yeriko. Tapi kami terus tinggal di dalam persekutuan dengan Tuhan. Dan kami harus terus menunjukkan belas kasihan kepada mereka yang lemah. Kepada mereka yang mungkin saat ini juga jatuh dalam ketidakberdayaan. Mari Tuhan, pakai kami, perlengkapi kami dengan belas kasihan. Berkati umat-Mu, sehatkan, sembuhkan dan pulihkan orang-orang tua kami, para lansia, para janda, duda, Tuhan berkati pulihkan mereka, para suami, para istri, berkati pulihkan, berikan kemampuan untuk menjalankan roda kehidupan bersama Tuhan, dan cukupkan kebutuhan rezeki mereka setiap hari, terlebih kebutuhan rohani terpenuhi. Anak-anak sebagai buah nikah, Tuhan berkati pertumbuhan, pendidikan, kuliah, pekerjaannya, bahkan perjodohan mereka kami serahkan dalam tangan Tuhan. Sehingga anak-anak kami semua, umat Tuhan, jemaat Tuhan, boleh mengalami senantiasa rencana Tuhan yang digenapi dalam kehidupan mereka. Gereja-gereja Tuhan yang ada. Tuhan berkati tanah air kami. Khususnya gereja di mana kami ada, tumbuh dan berkembang melayani. Tuhan memakai dan memberkati program renovasi gereja. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Berkat-berkat yang sudah terkumpul, bahkan yang masih akan menyusul, Tuhan bubuhkan berkat atasnya. Pada pelaksanaan nanti Tuhan yang pimpin dan Tuhan Yesus dipermuliakan. Organisasi di mana kami ada tumbuh dan berkembang melayani juga, Tuhan memakai dan memberkati. Presiden, wakil presiden, menteri, staf kementerian yang ada, lembaga-lembaga tertinggi dan tinggi negara, aparatur keamanan yang ada, Tuhan memberkati. Berkati negara kami dengan kesejahteraan, kemakmuran, keadilan, dan lapangan pekerjaan tersedia. Injil Tuhan bebas diberitakan, Tuhan Yesus dipermuliakan. Tuhan menolong bagi kesejahteraan lingkungan di mana kami ada, kesejahteraan kota di mana kami ada, karena kesejahteraan kota adalah kesejahteraan kami juga. Terima kasih sekali lagi anak-anak dalam pergumulan malam ini, sakit Tuhan sembuhkan, susah Tuhan liburkan, lemah Tuhan kuatkan, yang terikat Tuhan lepaskan, yang membutuhkan teman hidup, yang membutuhkan pekerjaan, Tuhan memberkati. Mereka yang sudah bekerja, Tuhan jaga lindungi. Yang berdagang, berbisnis, baik berdagang keliling di rumah, berbisnis online, bidang-bidang pekerjaan di instansi manapun, di perusahaan mana mereka bekerja, Tuhan memberkati. Sebagai tenaga pengajar,
sebagai tenaga kesehatan, sebagai tenaga apapun yang mereka kerjakan Tuhan. Mereka sungguh-sungguh mengerjakannya dengan baik. Tuhan Yesus dipermuliakan. Persembahan-persembahan yang kami kumpulkan senantiasa Tuhan suci dan kuduskan. Kiranya memberkati umatmu sekalian. Malam yang sudah menjadi bagian kami akan kami lewati, bahwa kami melewatinya dengan berkat-berkat Tuhan. Bangun besok pagi dengan kekuatan yang baru dan berkat yang sudah diperbarui. Sebelum kita kembali dalam aktivitas kehidupan kita masing-masing, menghabiskan hari ini, melewati malam ini, kiranya kita semua beroleh berkat daripada Tuhan. Mari sama-sama kita buka kedua belah telapak tangan kita dan arahkan hati kita kepada berkat Tuhan. Turunlah kiranya anugerah dan damai sejahtera dari Bapa kita yang di sorga, kasih sayang dan kecintaan dari pengantar kita yang hidup, Tuhan Yesus Kristus, persekutuan keintiman Roh-Nya Maha Kudus menyertai saya, menyertai saudaraku sekalian yang mulai malam hari ini sampai fajar Maranatha. Tuhan jemput kita di awan-awan yang permai. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kita ini diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati kita. Shalom.